Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Iskandar, guru SMA Negeri 2 Batanghari. Pagi hari ini akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 F3 guna pemenuhan tugas PPL pertama pola PBL pada PPG UIN Sultan Hasanuddin Jambi 41 tahun 2024. Insyaallah pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa bersua dalam proses pembelajaran seperti biasa di kelas 11 F3. Dan untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini dan demi lancarnya proses pembelajaran kita, mulai dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang mana dengan harapan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kepada ketua kelas saya minta untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semua siap. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, kawannya yang tidak hadir siapa hari ini? Ada semua? Kalau semuanya sudah hadir, alhamdulillah, berarti kita pada pagi hari ini lengkap ya di kelas ini ya. Iya, Pak. Oke, baik. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi baru dalam proses pembelajaran di semester pertama kelas 11 ini, yang mana pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari materi-materi yang juga cukup memberikan pesan dalam kehidupan kita yang ada kaitannya dalam keseharian kita. Berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Ya. Berpikir kritis adalah Berpikir secara cepat. berpikir secara cepat. Ada pendapat lain? Berpikir secara jernih. Secara jernih. Yuk, dari sini berpikir kritis itu apa? Ya, silakan. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi akal untuk menganalisa terhadap sesuatu. Oke, jadi berpikir kritis itu adalah mengoptimalkan fungsi. Ini apa ini? Otak kita. Jadi orang yang sudah mampu mengoptimalkan otaknya dalam berpikir, maka itulah yang dikenal sebagai orang yang berpikir kritis. Baik anak-anak sekalian, untuk memasuki materi kita pada minggu ini, ya kita akan membahas ya materi yang baru. Nah, guna membuka cakrawala berpikir kita terkait materi ini, di hadapan kalian sudah punya buku paket semua ya? Sudah, Pak. Ya, saya minta untuk membuka halaman 69. Di sana ada kisah inspiratif. Nah, mari sama-sama kita baca dulu, pahami apa yang ada dalam bacaan tersebut, dan jadikan isi bacaan itu sebagai kisah yang menginspirasi kehidupan kita. Oke, siap? Siap. Oke. Dalam hitungan ketiga, Bapak minta untuk mulai membaca kisah inspiratif yang ada di halaman 69 pada buku paket.
1, 2, 3. Dari kisah inspiratif tadi, kira-kira nih siapa nih di antara kita nih yang mau sedikit menjelaskan kira-kira apa sih yang ada dalam bacaan tersebut? Ayo. Ya, Reza, silakan Reza. Poin penting ataupun kesimpulan yang dapat saya ambil dari teks yang berjudul Mobil Hidup. Ya. Di sini bahwasanya ada seorang orang tua yang menyampaikan kepada anaknya bahwasanya hal-hal buruk seperti tawuran, narkoba ataupun minuman keras ataupun dugem itu tidak baik buat kesehatan. Tidak hanya itu, akan dapat hukuman di dunia ataupun di akhirat juga. Oke, terima kasih. Ya, kasih aplusnya untuk teman kita Reza. Narkoba, orang yang minum minuman keras, itu bukan takdir hidupnya sepertinya. Itu adalah cara dia memilih hidup yang salah. Jadi, oleh karena itu hidup hanya sekali. Jadi hiduplah yang bermakna, ya. Pilihlah hidup yang ada maknanya. Pilihlah hidup yang positif. Jangan sampai salah memilih hidup, karena tidak ada kehidupan setelah kehidupan ini kecuali kehidupan di alam yang lain. Jadi gitu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama peserta didik, ya, diharapkan nantinya dapat menganalisis dan memahami definisi dari narkoba itu sendiri. Bapak harap tidak ada lagi di antara kita yang tidak memahami apa itu narkoba. Kemudian juga jenis-jenis narkobanya itu apa. Yang sampai sudah kenyang kita mengkonsumsinya, kita tidak tahu kalau itu narkoba. Tujuan pembelajaran kedua, menganalisis narkoba itu ditinjau dari sudut pandang Islam dan hukum negara. Narkoba, ya, narkotika, ya, obat-obat terlarang, ya, jenis-jenisnya banyak. Ini banyak, ya, ada beberapa macam jenis, ya. Misalnya ini ada juga istilah lain dari narkoba yaitu nafza, ya, narkotika, psikotropika, zat adiktif. Nah, narkoba, artinya narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Nah, di sini penggolongan narkotika ada golongan 1, ya, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Golongan pertama nih ganja, opium, golongan 2 morfin, ya, ini obat-obatan sering nih ada, ya, resep-resep dokter, termasuk obat-obat bius. Itu semuanya sebenarnya boleh digunakan asal sesuai dengan resep. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, ya, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, halusinasi, daya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengguna narkoba saat ganja tidak dapat, saat budak dapat, kadang mereka datang ke apotek nyari obat yang ada kandungan amfetamin. Narkoba semi sintetis, apa itu? Kita pahami ini. Ayo, menggunakan bahan alami diisolasi dengan cara nah, ekstraksi. dan misalnya morfin, heroin, kodein. Nah, ini nomor tingkat tinggi nih. Jenis narkoba ketiga, nih, ganja, kokain yang langsung bisa digunakan tanpa, ya, atau kalaupun mau diproses sederhana, tinggal dijemur, dilinting, selesai, gitu kan? Nah, atau tanpa, ya, tanpa diolah langsung dikonsumsi bisa. Itulah ganja. Kokain ini pernah lihat pohonnya? Kokain itu tanaman juga. Di tempat kita ada di luar negeri ada. Dampaknya ini penurunan berat badan, mengkonsumsi amfetamin, gelisah, karena darah tinggi, denyut jantungnya tidak beraturan, kan bahaya nih. Katanya bisa menyebabkan kematian. Kemudian paranoid yang mendalam, terlalu cemas orangnya, terlalu takut, terlalu khawatir. Khawatir boleh, tapi terlalu tetap boleh. Takut boleh, tapi terlalu penakut juga tidak boleh. Kemudian pingsan mendadak. Menghirup benda yang tidak semestinya dihirup. Lem, thinner, disekat, ya, bensin. Masih dalam pendalaman, kamu bisa lihat di situ, ya, pahami. Tapi ini baru kita saksikan videonya.
Videonya nanti kita akan bertanya jawab terkait dengan video ini. Ya, masing-masing kelompok nanti silakan dipahami. Ya, faktor penyebab remaja menggunakan narkoba. Apa kira-kira faktornya? Di sini ada. Kira-kira pemahaman bermakna apa yang bisa kamu ambil dari video yang sudah ditayangkan tadi? Atau ada yang mau bertanya, boleh. Nanti kita jawab bersama-sama. Oke, siapa mau bertanya? Ya, silakan Reza. Nanti yang lain boleh bantu menjawab ya. Sebelum saya jawab, yang lainnya boleh bantu menjawab. Oke, silakan Reza. Mbak, kami mau bertanya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kan Pak, pasti Ya. kita tahu bagaimana hukum penggunaan narkoba dalam hukum negara dan hukum secara Agama. Nah di sini Pak, Ya. tanya bagaimana jika hukum narkoba dalam Islam Pak? Ya, hukum menggunakan narkoba menurut agama Islam. Ada yang bisa menjawab? Boleh angkat tangan. Menurut agama, bolehkah kita menggunakan narkoba? Boleh. Silakan, Afri. Jadi hukum dalam hukum memakai narkoba dalam Islam itu kan Pak, benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikirannya hukumnya itu haram. Jadi Haram. narkoba itu kan dapat menghilangkan akal pikiran, Ya. itu masuk haram. Pak. Haram. Jadi jelas. Kesimpulannya menggunakan narkoba menurut agama Islam adalah haram. Ya, dalilnya pun ada. Loh, dalam Al-Quran itu ada, dalam buku paket kita ada. Coba dilihat mana dalil tentang bahaya narkoba. Surah apa, Reza? Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya, Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ini ya. Ada yang bisa membacanya? Ya, baca ayatnya. Siapa? Ayo, bantu jawab. Oke, silakan. Halaman 31. Yang lain dengar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oke, terima kasih ya. Itulah dalil tentang pelarangan penyalahgunaan Narkoba. Jadi kita mengatakan narkoba itu dilarang bukan tanpa alasan. Ya, ada alasan. Alasannya apa? Ya Allah melarang. Masa ya Allah melarang kita membolehkan? Namanya kita ini siapa? Itu diantara poin yang ada dalam video tadi. Baik, sekarang anak sekalian, waktunya kita untuk berdiskusi. Ya, tadi kan kita sudah dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, masing-masing kelompok, ya, sesuai dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya, kita akan membuat ringkasan materi terkait dengan permasalahan yang sudah saya berikan tadi. Kamu cari solusinya, kamu cari jawabannya, kemudian dituangkan ke dalam kertas yang sudah disiapkan. Nanti setelah selesai kita presentasikan di depan. Oke, waktu pengerjaan tugas diskusinya saya beri waktu lebih kurang 20 menit. Oke ya? Ini ada beberapa warna, ada juga yang sama. Oke, ya. Ini tadi kelompok berapa? 4 putih. Ini kelompok berapa? 6 biru. Kelompok berapa? 3 pink. Kelompok 1 ya? 5 1. Nah, kuning dan kuning. Nah, yang kuning. Silakan spidol. Ini ada. Ini ada spidol. Silakan ditulis hasil diskusinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna
sudah siap, silakan dirapikan tugasnya. Nanti kita presentasi di depan. Baik. Untuk presentasi di depan kita bagi urutan kelompok aja ya. Ya Pak. Oke. Nanti saat teman yang melakukan presentasi hasil diskusi, yang lain mohon untuk menyimak, memperhatikan dan menanggapi. Boleh juga bertanya, jadi gitu. Silakan kelompok 1 untuk tampil di depan. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami menurut definisi narkoba ditinjau dari hukum Islam dan hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bernama Rela Denari yang beranggotakan saya Reza Saputra, Saya Laura Indri Prazilia. Saya Nugira Manabas. Saya Nabila Ananta. Saya Asri Nazar Azwa. Di sini kami akan menjelaskan apa saja penyebab dan tanda-tanda penggunaan narkoba. Di sini yang pertama yaitu penyebab penggunaan narkoba. Yang pertama, adanya keingintahuan yang besar untuk mencoba. Yang di sini yang dimaksud di sini adalah seseorang lebih penasaran atau ingin tahu apa saja apa yang dia rasakan ketika menggunakan narkoba tersebut tanpa memikirkan apa dampak atau efek kelanjutannya. Yang kedua, faktor ekonomi. Di sini yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah seseorang yang memiliki kelebihan ekonomi sehingga ia mampu membeli obat-obatan yang ingin dia beli. Yang C, faktor masyarakat. Faktor masyarakat di sini yaitu yang dipengaruhi oleh masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar untuk kita mencoba yang namanya narkoba. D, mengikuti tren gaya yang seperti sekarang terjadi. Seseorang rela melakukan apa saja untuk mengikuti tren yang sekarang Nah, menurut teman-teman, ada tanda-tanda penggunaan narkoba yaitu yang pertama mata merah. Umumnya orang yang menggunakan narkoba itu matanya memerah dan kulitnya itu pucat. Dan orang tersebut selalu terlihat lelah serta berat badannya turun jauh lebih drastis dari sebelum dia menggunakan narkoba. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adakah yang mau bertanya? Pas? Paham ya? Oke, terima kasih. Kita kasih apel untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 5, silakan maju. yang saya tanyakan tadi itu kan 296 juta itu kan termasuk global. Yang namanya global itu kan mencakup seluruh dunia. Yang saya tanyakan tuh kalau misalnya dalam bentuk persentase 5,8%, maka berapa jumlah manusia yang menggunakan narkoba di Indonesia? Saya ingin membantu jawab dari kelompok 6. Pertanyaan dari Reza, 5,8% itu 2,2 juta remaja di Indonesia. Oke, sudah terjawab. Terima kasih atas yang bertanya, yang menjawab, dan terima kasih juga kepada kelompok yang sudah menampilkan datanya di depan. Ternyata sangat memukau data ya. Terakhir, nah tahun depan nanti kita berapa lagi itu? Apakah berkurang, tetap, atau naik kira-kira? Rasa-rasanya masih naik angka itu. Nah, tapi yang terpenting kita yang hadir di kelas ini jangan sampai kita menjadi bagian dari pemain-pemain penggunaan narkoba tersebut. Siap ya? Oke, siap. Kalau salah pilih hidup seperti yang kita baca di awal tadi, maka salah kita sendiri. Oke, terima kasih kepada kelompok 5, kelompok 6 yang telah tampil. Kita kasih hapus atas penampilannya. Oke. Ini pemaparan ya hasil diskusi per kelompok 1 sampai kelompok 6. Alhamdulillah penampilannya bagus, hasil diskusinya juga sesuai dengan yang saya inginkan. Data-data yang saya inginkan juga sudah tergambar dalam pemaparan presentasi hasil diskusi tadi. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta kepada salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa? Oke, Asri, ya, Asri dulu. Silakan Asri disimpulkan materi pelajaran kita hari ini.
Baik Pak. Jadi dalam hidup ini ada dua pilihan untuk diri kita sendiri. Ada yang memilih untuk kegiatan positif dan begitu pun juga sebaliknya. Jadi baik buruk kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Asri. Ya, bagus kesimpulannya. Anak-anak sekalian, jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya mau bertanya kepada kita semua, kira-kira bagaimana perasaan Anda setelah belajar materi ini hari ini? Apakah senang dengan materi ini? Adakah manfaat bagi kita materi ini? Kalau memang ada manfaatnya, apa tugas kita ke depannya? Menjauhi narkoba. Kita telah mengetahui apa itu narkoba, apa itu dampaknya, apa itu resikonya, apa itu jenisnya. Nah, setelah kita tahu, jangan pula kita menjadi bagian dari pengguna. Kita harus menjadi bagian dari pencegah pengguna narkoba. Siap ya? Siap. Ya, oke, harus dimulai dari diri kita. Baik anak sekalian, nanti ada tugas di rumah, ya silakan buka di Google Classroom-nya. Di sana tugas sudah saya kirim, nanti dibuka dan dikerjakan di rumah, ya, dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi selanjutnya yang berkaitan dengan dakwah, khotbah dan tabligh. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, pesan saya terakhir sebelum ditutup, mari kita sama-sama menjaga diri, karena kalian datang ke sini bukan atas nama diri pribadi, kalian adalah duta keluarga. Dimanapun kamu, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa terlepas dari keluarga kamu. Ketika kamu melakukan pelanggaran dan kesalahan, maka yang bersalah, yang malu, yang mendapat aibnya bukan hanya diri kamu, tapi orang tua kamu pun akan terkena imbasnya. Nah, gitu juga sebaliknya. Jadi, lakukanlah hal-hal positif dalam kehidupan sehari-hari. Hindari narkoba, jangan bergaul dengan pemakai narkoba, jangan juga nongkrong di lingkungan yang rawan narkoba. Nongkronglah di tempat-tempat yang positif dan bersama orang-orang yang positif, agar supaya kita pun menjadi orang-orang baik yang positif. Oke, siap? Siap, Pak. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Semua siap. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran baik kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam.